warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrul Radzi. Saya petani ikan. Yang fokus utamanya adalah ikan manfish, ya. Ikan manfish sendiri terdiri dari beberapa jenis strain. Saya ada sekitar 3 atau 4 strain di sini. Kemudian selain ikan manfish juga ada ikan mas koki, kemudian ada ikan gabus hias, nah, sama rainbow yang aslinya dari Papua. Ya, ini rata-rata petani ikan hias memang semuanya bisa dibilang berangkat pasti dari hobi, ya. Pasti dari hobi. Saya sebelum menjadi petani ikan hias ini adalah pekerja kantoran, kemudian memilih untuk resign dari kerja kantoran dan memulai usaha menjadi petani ikan hias. Itu karena memang punya dasar dari dulu, ya, hobi piara ikan hias. Dasarnya itu pemeliharaan ikan hias itu sama dengan ikan konsumsi, ya. Jadi yang paling utama adalah airnya yang paling utama. Nah, kita lihat kita ini bisa usaha ikan hias apa enggak di satu tempat. Kita lihat ketersediaan air yang cukup, yang sehat dan cocoknya untuk ikan apa, itu paling utama gitu. Kemudian sehingga yang kita lakukan adalah bisa dibilang menyediakan air yang sehat untuk perkembangan si ikannya sendiri. Kalau itu kita bisa penuhi, bisa dibilang kita akan mudah lah melakukan peternakan ikan hias ini. Dan saya sendiri memilih manfish karena mudah mendapatkan indukannya gitu kan, dan teknik pemeliharaan indukan kemudian breeding untuk mendapatkan anakannya juga tidak terlalu sulit, ya. Asal kita kerjakan dengan telaten, insya Allah bisa. Di sini yang saya usahakan di sini ada platinum, kemudian ada jenis blue pinoy. Sebetulnya namanya Philippine blue, tapi orang Indonesia biasa nyebutnya blue pinoy. Familiar, ya. Kemudian ada red eye albino. Kemudian ada beberapa juga hasil crossing saya sendiri. Untuk pakan ini memang ini berbeda dengan ikan konsumsi, ya. Kalau ikan konsumsi kita pasti memperhitungkan kelayakan usaha tuh, biaya produksi. Salah satu yang paling besar di biaya produksi ikan konsumsi itu kan pakan. Nah, kalau di ikan hias karena ikannya kecil, ya, pakannya sedikit. Sehingga prinsipnya kita kasih makan ikan hias tuh sekenyangnya. Nah, karena kita mau dia pertumbuhannya cepat, kita kasih makan dia sekenyangnya, sehingga rutinitas pemberiannya tuh sekitar kira-kira 5-6 kali sehari. 5-6 kali sehari pemberian pakannya. Gitu. Jadi kalau kita lihat dia masih mau, kita kasih lagi, masih mau, kita kasih lagi. Gitu. Tapi tetap kita usahakan tidak ada pakan berlebih yang tidak termakan sehingga bisa merusak kualitas air. Dari satu pasang ikan manfish ini secara rata-rata itu antara 300 sampai 700 ekor. Ya, umumnya sih kita biasa dapat tuh dari satu pasangan breeding itu sekitar 500 ekor. Itu yang kita pelihara. Kemudian pada ukuran kira-kira umur 1,5 bulan baru turun ke kolam. Di kolam itu langsung kita pisahkan untuk kira-kira kapasitasnya untuk kolam 2x2 seperti ini adalah sekitar 600-700 ekor. Kalau media pemasarannya ini, sarana pemasaran saya ini mengikuti sistem pemasaran yang sifatnya tradisional, ya. Jadi seperti halnya produk-produk pertanian lainnya itu selalu ada sistem distribusi hasil pertanian itu kan ada dari petani diambil oleh pengepul kecil, kemudian pindah ke pengepul besar, baru dari situ mungkin distribusi untuk yang membutuhkan produk tersebut. Saya juga begitu. Jadi ikan-ikan saya ini diambil sama pengepul, ya, nanti sama dia baru dibawa, apakah dia jual lagi ke pengepul besar atau dia jual ke eksportir. Ya,
sebetulnya ini kayak seperti saya bilang tadi di awal tadi, prospeknya bagus ya, prospek bagus sehingga teman-teman yang sekarang masih kuliah ini, saya pikir jangan cuma memikirkan nanti kalau lulus pengen jadi pegawai swasta atau pegawai negeri gitu. Ini juga prospeknya bagus gitu loh. Apalagi sekarang kemudahan yang disiapkan oleh pemerintah itu kayak sarana untuk kita bisa langsung ekspor langsung gitu. Jadi dan saya lihat kan sekarang anak-anak muda ini lebih lincah lah ya, mereka mencari informasi lebih cepat. Jadi mungkin nanti bisa mempertimbangkan ambil bagian di usaha ikan hias ini, apakah sebagai pedagangnya atau breedernya gitu, dan mungkin bisa menjalin hubungan langsung penjualan ke luar negeri dan sebagainya gitu, sehingga kita bisa menjadi wirausaha yang bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan.